semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah gerak atau perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Mobilitas penduduk dapat dilihat dalam arti fisik, yaitu perpindahan penduduk untuk memperoleh peluang dan kesempatan yang lebih luas di tempat lain. Mobilitas juga dapat dilihat dari batasan waktu, yaitu mobilitas permanen dan non-permanen. Mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan untuk menetap. Mobilitas permanen terbagi menjadi dua. Yang pertama ada migrasi internasional dan yang kedua ada migrasi internal. Migrasi internasional adalah proses perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Migrasi internasional dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada imigrasi. Imigrasi adalah perpindahan penduduk negara lain ke negara tertentu untuk menetap. Yang kedua ada emigrasi, adalah perpindahan penduduk dari tanah air sendiri ke negara lain untuk tinggal menetap di sana. Dan yang terakhir adalah remigrasi. Remigrasi adalah perpindahan penduduk yang kembali ke tanah airnya atau negara asal. Sekarang kita bahas tentang migrasi internal, merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam satu negara. Migrasi internal terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada urbanisasi. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari kota kecil ke kota besar. Yang kedua ada transmigrasi. Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu daerah atau pulau yang padat penduduknya ke daerah atau pulau yang berpenduduk jarang. Transmigrasi terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada transmigrasi umum, yaitu program transmigrasi yang disponsori dan dibiayai secara keseluruhan oleh pihak pemerintah. Yang kedua ada transmigrasi spontan, adalah perpindahan penduduk dari daerah padat ke pulau baru masih sepi penduduk yang didorong oleh keinginan sendiri, tapi mendapat bimbingan dan fasilitas dari pemerintah. Yang ketiga, transmigrasi bedol desa, adalah perpindahan penduduk yang dilakukan secara massal terhadap satu atau beberapa desa pindah ke pulau yang jarang penduduknya. Biasanya transmigrasi bedol desa ini dilakukan pada daerah yang rawan bencana. Selain penduduknya, kegiatan administrasi pemerintahannya juga ikut dipindahkan ke tempat yang baru yang jauh lebih aman dari gangguan bencana alam. Nah, sekarang kita masuk ke mobilitas non-permanen. Mobilitas non-permanen adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan tidak menetap atau bersifat sementara waktu. Mobilitas non-permanen dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada komutasi, merupakan bentuk mobilitas penduduk non-permanen secara ulang-alik atau pergi pulang tanpa menginap ke tempat yang dituju. Orang yang melakukan proses komutasi disebut dengan komuter atau penglaju. Biasanya mereka melakukan kegiatan tersebut untuk bekerja. Contoh, pergi pagi untuk ke daerah lain untuk bekerja, kemudian dia akan pulang pada sore hari ke daerah asalnya. Yang kedua ada sirkulasi, merupakan mobilitas penduduk non-permanen tetapi sempat menginap di tempat yang dituju. Itu disebut juga mobilitas penduduk non-permanen musiman. Orang yang melakukan sirkulasi disebut sirkuler. Waktu yang dibutuhkan untuk sirkulasi berbeda-beda. Ada yang hanya beberapa hari, ada juga yang memakan waktu yang lama. Faktor yang mempengaruhi mobilitas penduduk. Ada 2 faktor yang mempengaruhi perpindahan penduduk. Biasa kita kenal dengan faktor pendorong atau push faktor dan faktor penarik atau pull faktor. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang timbulnya atau berasal dari daerah asal. Misalnya perpindahan dari desa ke kota karena di desa lapangan pekerjaannya sedikit. Beberapa faktor pendorong lainnya yaitu kurangnya lapangan pekerjaan di daerah asal, sumber-sumber alam semakin berkurang, kemudian alasan pekerjaan atau perkawinan,
kemudian ada bencana alam seperti gempa bumi, banjir, wabah penyakit, dan lain-lain. Kemudian tidak cocok lagi dengan adat, budaya, atau kepercayaan di tempat asal, dan terdapat tekanan-tekanan atau diskriminasi politik, agama, dan suku. Kemudian kita masuk ke faktor penarik. Faktor penarik adalah faktor-faktor yang timbul atau berasal dari daerah tujuan, misalnya perpindahan dari desa ke kota karena di kota memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang lebih baik atau memiliki kesempatan pekerjaan yang lebih baik dengan upah tinggi. Selain itu, ada juga faktor-faktor penarik lainnya, yaitu kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih baik, kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih baik atau lebih tinggi, rasa bangga di tempat baru, kemudian pekerjaan yang lebih baik atau cocok, kemudian ada keadaan lingkungan lebih menyenangkan atau banyak hiburan, fasilitas sekolah, perumahan, dan lain-lain, dan terdapat kerabat atau saudara di tempat tujuan. Untuk mengantisipasi tingginya mobilitas penduduk, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk pengendaliannya. Yang pertama, ada pemerataan pembangunan di desa, sehingga pembangunan tidak hanya berpusat di kota, seperti pembukaan lapangan pekerjaan. Kemudian pembangunan infrastruktur di desa supaya memudahkan mobilitas penduduk. Yang ketiga, mengoptimalkan usaha pertanian sehingga pendapatan penduduk di desa meningkat. Dan yang terakhir, pembangunan fasilitas publik yang memadai seperti listrik, pendidikan, kesehatan, air bersih, telepon, dan lainnya. Nah, demikianlah materi kita pada video pembelajaran kali ini. Semoga mudah dimengerti, mudah dipahami, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.